Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa radio dan TV Rasil yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara tentang keagungan Al-Qur'anul Karim yang semoga akan lebih menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah kita singgung pada beberapa pertemuan kita yang lalu, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus merupakan samudra mukjizat, karena di dalam Al-Quran terdapat aneka ragam macam mukjizat yang sangat menakjubkan. Salah satunya, sebagaimana juga yang sudah kita ungkapkan beberapa waktu yang lalu, tentang mukjizat ilmiah Al-Quran, yaitu tentang isyarat-isyarat Al-Quran kepada fakta-fakta ilmiah daripada ilmu pengetahuan modern yang baru terungkap jauh di kemudian hari setelah Al-Quran itu diturunkan. Nah, dari sekian banyak mukjizat ilmiah Al-Quranul Karim yang sangat menakjubkan adalah bagaimana Al-Quranul Karim menginformasikan kepada kita tentang fakta sejarah masa lalu. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa di zaman dahulu kala ada suku bangsa yang bernama Ad dan ada suku bangsa yang bernama Tsamud. Bahkan Al-Quranul Karim juga menginformasikan kepada kita bahwa di tengah bangsa Ad itu ada satu kota yang bernama kota Iram. Kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang dibuat daripada batu-batu yang dibelah oleh tangan-tangan manusia. Tentu ini satu informasi yang luar biasa. Ketika Al-Quran ini diturunkan, tak ada satupun manusia ketika itu yang tahu di mana kota Iram tersebut. Karena kota Iram pada ketika itu memang sudah tidak ditemukan lagi oleh manusia, entah hilang kemana. Dan berabad-abad berlangsung, tidak ada yang mengetahui tentang di mana itu adanya kota Iram yang diinformasikan oleh Al-Quran. Sehingga ini menjadi celah bagi mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, yang sengaja ingin melecehkan Al-Quran. Mereka menuduh dan memfitnah bahwa Al-Quran hanya menceritakan dongeng-dongeng, hanya menceritakan cerita-cerita yang tidak ada fakta dan buktinya. Mereka pun menyerang Al-Quran. Kalau memang kota Iram itu ada sebagaimana yang pernah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim, maka di mana kota Iram tersebut? Kalau kota Iram itu tidak ada dan tidak pernah dipertemukan, maka mereka-mereka yang memang sengaja selalu dan selalu berupaya untuk memperolok-olok Al-Quran, menjadikan itu sebagai celah untuk menyerang Al-Quran. Tapi Alhamdulillah, sebagaimana telah kita paparkan bahwa Allah berjanji bahwa Allah akan memperlihatkan kepada siapapun yang mengingkari Al-Quran, yang mendustakan Al-Quran, yang meragukan Al-Quran, Allah akan buktikan kepada mereka bahwa firman-Nya maha benar, bahwa firman-Nya tidak akan pernah salah, bahwa firman-Nya pasti sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mari sebelum kita ungkapkan fakta ilmiah, penemuan sejarahnya, terlebih dahulu kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwan wa akhwat, dalam ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan tentang bagaimana Allah memperlakukan
Kaum Ad. Kaum Ad yang mana? Iram Zatil Imad. Yaitu kaum Ad penduduk daripada kota Iram. Zatil Imad. Yaitu kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang di zaman itu belum ada yang menciptakan bangunan seperti yang dibuat oleh kaum Ad di negeri-negeri yang lainnya. Setelah itu Allah juga menyinggung soal kaum Samud. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud, yaitu bangsa Samud. Bangsa Samud yang mana? Yang memotong-motong batu besar di lembah. Batu-batu gunung dipotong-potong, dibelah. Sedemikian rupa oleh bangsa Samud untuk membuat daripada rumah-rumah tinggal mereka. Nah, di dalam surat Al-Fajr ayat 6-9 ini ada informasi ilahiyah tentang adanya kaum Ad, adanya kaum Samud, dan adanya kota Iram. Suatu kota yang bangunannya tinggi-tinggi. Subhanallah. Nah, selama berabad-abad, kota ini tidak pernah ada yang mengetahui. Dan Nabi pun alaihi salatu wassalam tidak pernah menginformasikan kepada kita di mana adanya kota ini. Kenapa kita tidak mendapatkan informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam? Karena di zaman itu tidak ada seorang sahabat pun yang bertanya. Kalau ada sahabat yang bertanya, tentu Nabi akan menjawabnya. Lalu kenapa sahabat tidak bertanya kepada Nabi tentang kota Iram? Karena para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu dulu mengedepankan yang lebih penting daripada yang penting. Banyak hal-hal yang lebih penting untuk ditanyakan kepada Nabi. Menyangkut hukum, menyangkut persoalan-persoalan kehidupan, itu dulu yang ditanyakan oleh para sahabat. Adapun soal kota Iram, ketika itu para sahabat tidak merasa penting untuk ditanyakan. Bagi sahabat, amanna billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Jadi bagi sahabat, kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Jadi selama Allah menyatakannya dalam Al-Qur'anul Karim, para sahabat beriman. Walaupun mereka tidak pernah melihat kota tersebut, mereka yakin dan percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kemudian hari muncul memang problem. Manakala kaum-kaum orientalis, yaitu orang-orang barat non-muslim yang mulai mempelajari Al-Quran, mulai menggali Al-Quran dengan aneka ragam niat. Ada yang niatnya ingin mencari kebenaran, ada yang niatnya sekedar ingin penasaran, ingin tahu, ada juga yang niatnya ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran. Padahal mereka tidak akan pernah mendapatkan kesalahan tersebut. Akhirnya, tatkala kaum orientalis sampai kepada ayat-ayat semacam ayat ini, nah, di sini mereka tuntut umat Islam untuk membuktikannya. Mana itu? Mana itu kota Iram yang dikabarkan oleh Al-Quran? Kalau Al-Quran benar, kalau Al-Quran bukan sekedar dongeng, mestinya kota Iram itu ada sebagai bukti. Ya, ketika itu umat Islam memang belum bisa membuktikannya. Karena kota Iram memang belum ditemukan. Akhirnya kaum orientalis semakin menjadi-jadi, menyerang dan menyudutkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Sepertinya Al-Quran itu hanya sebuah kitab dongeng. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah, pertolongan Allah datang. Janji Allah maha benar. Allah sudah berjanji dalam surat Fussilat ayat 53. Bahwa Allah akan perlihatkan kepada mereka yang mendustakan Al-Quran tanda-tanda kebesarannya untuk menunjukkan akan kebenaran Al-Quranul Karim. Akhirnya pada tahun 1834 Miladiyah, di Hisnul Ghurab, yaitu di wilayah negeri Yaman, ditemukan naskah kuno dengan aksara Arab kuno yang berbunyi, kami memerintah dengan hukum Hud. Subhanallah. Jadi ada naskah kuno yang usianya ribuan tahun dibuktikan oleh yaitu para ahli arkeolog melalui laboratorium forensik arkeologi. Bahwa benda tersebut, naskah kuno tersebut betul usianya sudah ribuan tahun. Ternyata di dalamnya bertuliskan kami memerintah dengan hukum Hud. Artinya naskah itu menunjukkan bahwa Nabi Hud itu memang ada. Bukan informasi dongeng. Nah, dengan adanya Nabi Hud, maka di sini sudah ada titik terang tentang kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kemudian pada tahun 1980 Miladiyah, diadakan penggalian arkeolog besar-besaran. Yang akhirnya ditemukan lempeng kuno yang menyebutkan
Bertuliskan dalam lempeng kuno tersebut Samud, Ad, dan Iram. Subhanallah. Disebut nama bangsa Samud, disebut nama bangsa Ad, dan disebut nama kota Iram. Subhanallah. Yang diinformasikan oleh Al-Quran melalui surat Al-Fajr ayat 9. Akhirnya tahun 1980 ditemukan dalam penggalian arkeolog. Dan yang tidak kalah menakjubkannya, pada tahun 1992 miladiah, seorang arkeolog yang bernama Nicholas Klepp di gurun Arabia Selatan menemukan bangunan segi 8 dengan dinding-dinding dan menara-menara setinggi 9 meter. Yang akhirnya disimpulkan bahwa itu merupakan bagian daripada kota Iram yang telah hilang selama berabad-abad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Allah yang menyatakan Iram dzatil imad, kota Iram yang memiliki gedung-gedung yang tinggi. Dan kini di gurun Arabia Selatan, di bawah tumpukan tanah pasir setelah dilakukan penggalian arkeolog, ditemukan bekas-bekas reruntuhan daripada kota Iram. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan demikian, inilah salah satu daripada bagaimana cara Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan kitab dongeng. Al-Quran bukan kitab khurafat. Al-Quran bukan kitab fiktif. Al-Quran bukan kitab takhayul. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang penuh mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ditemukannya kota Iram, yaitu pada abad yang lalu, di akhir daripada abad ke-20, ini menjadi penambah daripada keimanan kita kepada kebenaran Al-Quran. Sekali lagi dicatat, Al-Quranul Karim diturunkan di sekitar abad 7 daripada miladiah, dan isi Al-Quran tersebut kebenarannya terungkap di akhir daripada abad 20 miladiah. Berarti selama 13 abad, yaitu kota Iram tersebut tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, karena memang ketika itu belum ada yang memprotes atau mengkritik atau melecehkan daripada berita yang disampaikan oleh Allah. Tapi begitu mulai ada serangan, Allah buktikan sesuai janjinya. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.